Sono ada foto lain lah kok. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara-saudara semua, apa kabar? Semoga semuanya masih tetap sehat dan masih tetap mengikuti protokol kesehatan sampai saat ini. Selamat datang di ibadah live streaming Trinity Fellowship hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian dan penyembahan, mari kita satu hati di dalam doa. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau masih menjaga Bapa hingga saat malam hari ini Bapa, kami semua masih ada. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, berkat penyertaan perlindungan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Kami akan memulai dengan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Mari Bapa Engkau menjamah setiap hati kami Bapa, agar melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu Tuhan dari pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan rema Bapa, dan juga firman yang kami dapat Tuhan, kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, hari lepas hari Bapa, agar kehidupan kami ini Tuhan boleh menjadi dampak bagi orang lain Tuhan. Memberkati kami Bapa, setiap kami yang ada di rumah kami Bapa, yang menyaksikan streaming ini Tuhan, yang kau memberkati kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah datang kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sing this out. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Come on, sing
it out. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. See, I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, yeah. All my life you have been faithful. Can we sing that, church? Sing it together. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of your goodness. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after. It's running out. I dare you to sing it. Come on, sing it. Your goodness is running after. It's running after me. Yes, say. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. Your goodness is running out. It's running out to me. Hey, your goodness is running out. It's running out to me. When I lay down, I give you everything. Yes, I do. Your goodness is running out. It's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, sing, I will
Oke, Grandi silakan. Oke, baik. Mari kita sekali lagi kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan perkenanan-Mu untuk Bapa. Malam ini tiba saatnya firman Tuhan diperdengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong, menopang, memerteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga benih firman-Mu boleh jatuh di tempat yang subur, yaitu dalam kehidupan setiap kami yang hadir dan mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Baik, shalom semuanya. Oke, mungkin bisa open mic sebentar. Saya mau menyapa semua, selamat tahun baru. Puji Tuhan, hari ini ibadah perdana kita di tahun yang baru ya. Oke, senang sekali bisa kembali bersama dengan rekan-rekan sekalian di Eternity, baik yang nanti menyaksikan secara online ini, lewat Zoom maupun YouTube, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Satu hal yang paling penting bahwa kemanapun kita pergi, kabar baik itu harus tetap tersampaikan. Siap tidak siap, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, wajib untuk tetap memberitakan kabar baik, dimanapun, di dalam segala kondisi apapun. Nah, puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama, kita akan melanjutkan bagian perenungan firman Tuhan kita. Kalau yang lalu kita sudah belajar, sudah memasuki Markus pasalnya yang ke-6, kita masih tetap di bagian pasalnya yang ke-6 di kitab Markus, Injil Markus. Namun, kita akan membahas di bagian ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-44. Itu ada 2 perikop di situ, dan ini akan cukup panjang mungkin jadi pembahasan kita. Semoga waktu saya cukup untuk bisa menyampaikan semua ini ya. Oke, baik. Wait, tunggu, saya perlu untuk membenahi laptop saya sedikit. Oke. Nah, oke. Nah, kita akan baca bagian ini. Saya ambil tema hari ini, judulnya Apa yang Ada Padamu. Nah, ini kita akan jadi bahan perenungan kita bersama. Saya akan mulai di pasal yang ke-14 dan seterusnya. Itu perikopnya itu Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat yang ke-14, Injil Markus pasalnya yang ke-6. Oke, ayat yang ke-14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain berkata, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Ayat yang ke-16, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Nah, ini bagian memang kita perlu baca secara teliti, karena kalau kita bagian ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 itu adalah bentuk present dari masa itu, bentuk bentuk presentnya di masa itu dalam kronologis cerita ini, di mana waktu itu ada pembahasan tentang Yesus. Nah, memang pada waktu itu seperti yang sudah kita singgung-singgung sebelumnya di bagian pembelajaran kita di Injil Markus maupun di Matius juga yang bagian dari Injil Sinoptik, itu bahwa pada masa pelayanan Yesus ini, Yesus itu betul-betul banyak sekali dikenal, namanya tersohor. Ini lagi ceritanya lagi naik daun dalam pelayanannya dia. Karena orang lihat banyak hal yang dia buat dan dia kerjakan dalam pengajarannya dia, dalam karya-karya mujizat yang dibuat, sehingga orang-orang dari berbagai tempat, berbagai kalangan itu datang mencari Yesus. Maka mereka punya punya pandangan terhadap Yesus itu berbeda-beda. Maka ada yang mengatakan, dia itu betul, dia itu Mesias. Ada yang bilang, dia itu nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Nah, ini bagian yang baru lagi. Ini menurut beberapa orang di sini dikatakan bahwa dia itu Yohanes Pembaptis yang sebelumnya itu sudah dieksekusi mati oleh Herodes. Nah, kalau kita baca bagian ini, memang kita perlu lihat bahwa Herodes di sini yang dimaksud adalah Herodes Antipas. Nah, Herodes ini adalah seorang bukan nama seseorang, tapi gelar yang diberikan. Nah, Herodes ini yang pada waktu itu memerintah di zaman atau di dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, itu adalah Herodes Antipas. Jadi pada zamannya Tuhan Yesus dilahirkan itu, yang uber-uber Tuhan Yesus mau bunuh Tuhan Yesus itu adalah Herodes Agung. Namun di yang sekarang ini di pembacaan ini itu adalah Herodes Antipas. Jadi Herodes Agung sudah meninggal, sudah wafat, akhirnya digantikan
Sampai sekarang ini masanya itu adalah Herodes Antipas. Nah, jadi kembali ke bagian ini bahwa ada banyak julukan yang diberikan kepada Yesus. Dia itu nabi, dia itu memang Mesias, dia itu ada yang bilang memang ini yang dijanjikan oleh Tuhan, Mesias dan lain sebagainya. Melihat dari karya dan perbuatan yang Yesus telah buat pada waktu itu. Nah, di bagian ini sendiri Herodes itu punya pemikiran yang kurang lebih sama dengan beberapa orang yang tadi di ayat 14 katakan bahwa dia ini adalah Yohanes Pembaptis. Yang dimasukkan di sini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal oleh Herodes Antipas. Nah, ini adalah flashback ya kembali. Jadi kalau kita baca selanjutnya di ayat 17 dan sampai 29 itu boleh cerita flashback bagaimana kronologis daripada Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas. Nah, jadi perlu kita tahu di sini bahwa Herodes ini itu adalah penguasa di kerajaan Israel. Jadi kalau teman-teman baca Perjanjian Lama itu jelas bahwa Israel itu terbagi atas dua kerajaan. Nah, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu adalah kerajaan Israel. Nama ibu kotanya itu adalah Samaria. Nah, itu adalah wilayah kekuasaan daripada Herodes. Nah, itu disitulah ada Nazaret, ada Galilea, tempat di mana Yesus akhirnya tempat tinggal kampung halaman Yesus. Nah, itu di wilayah kekuasaan daripada Herodes. Jadi kalau kita baca kembali ke konteks ini memang pelayanan Yesus itu lagi gempar-gemparnya, lagi digempur-gempurnya itu di wilayah kerajaan Israel atau di wilayah kerajaan utara, kerajaan Israel yang ibu kotanya adalah Samaria. Nah, di kerajaan selatan itu yang namanya adalah kerajaan Yehuda, itu ibu kotanya Yerusalem. Nah, Israel itu terpecah jadi dua kerajaan. Jadi setelah masanya Salomo, nah itu mulai ada terjadi perpecahan. Nah, jadi kalau di wilayah ini adalah wilayah kekuasaan daripada Herodes. Kalau di wilayah Yerusalem itu kekuasaannya itu adalah dikuasai oleh gubernur Roma pada waktu itu. Jadi pada masa ketika kita lihat pada masa di mana Yesus melayani, itu di Yerusalem itu yang memerintah itu adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Jadi itu adalah gubernur orang asli dari Roma yang dikirim di situ menjadi gubernur, menjadi wali negeri di tempat itu. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah respon Herodes terhadap Yesus yang dikatakan dia itu adalah Yohanes. Nah, sebenarnya seberapa berpengaruhnya si Yohanes Pembaptis ini dan apa dampak yang ditimbulkan dari Yohanes Pembaptis ini terhadap Herodes Antipas pada waktu itu sehingga dia terus terngiang-ngiang orang yang telah dia eksekusi mati. Nah, ini kita akan pelajari bersama, kita baca selanjutnya bagian berikutnya. Ayat yang ke-17. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Nah, ini mulai cerita flashback kembali ke belakang, ya. Oke, terima kasih Jack sudah tampilkan. Ini cerita mulai flashback kembali ke belakang. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang untuk menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudara Herodes. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Nah, jadi ini ada Herodes Filipus yang sama-sama ada Herodes Filipus pada waktu itu yang akhirnya sebelumnya itu menikah dengan Herodias ini. Nah, setelah itu Filipus ini dia digantikan menjadi jadi penguasa waktu itu oleh Herodes Antipas di wilayah kerajaan Israel pada waktu itu, dan akhirnya dia mengambil menjadi warga negara Rom dan tinggal sebagai warga negara biasa di Roma. Itu menurut cerita sejarah yang kami pelajari seperti itu. Tapi ini adalah istri sah dari Herodias. Nah, mereka ini dari Filipus. Mereka ini bercerai. Lalu Herodes Antipas ini mengambil Herodias yang notabene adalah saudara daripada Filipus, istri daripada saudaranya itu menjadi istrinya. Jadi seperti itu. Nah, karena Yohanes ayat yang ke-18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Nah, di sini. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dengan maksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan. Nah, ini ayat yang ke-20, perhatikan. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing
namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Jadi di sini ada sebuah peristiwa dilematis yang terjadi, yang dialami oleh Herodes Antipas. Jadi sebenarnya Herodes Antipas ini melihat pada waktu itu Yohanes itu sebagai orang yang memang orang suci yang punya karya, punya talenta, punya apa ya, kalau mau bilang punya karisma. Ya, kalau seperti itu. Pada waktu itu memang kalau mau dibilang Herodes ini melihat Herodes Antipas ini melihat Yohanes itu seperti katakanlah sebagai nabi. Mengapa hal ini kok sampai betul-betul menggugah dan membuat ada respect daripada Herodes Antipas terhadap Yohanes Pembaptis? Ini karena begini ceritanya. Kita perlu tahu sejarahnya Herodes ini sendiri. Herodes ini adalah keturunan Edom atau orang Edom. Orang Edom ini adalah keturunan daripada Esau, saudara dari Yakub. Nah, jadi kalau kita lihat secara kronologis bahwa orang Edom yang adalah keturunan Esau ini, ya, mereka punya kiblat itu dulu satu, menyembah kepada Allah Yahweh. Jadi secara pengertian pengetahuan tentang Allah Yahweh yang pada masa itu yang menjadi sesembahan Abraham, Ishak, Yakub itu juga tertanam atau diketahui juga dalam pemikiran atau pandangan atau pengetahuan daripada orang-orang Edom yang adalah keturunan Esau. Mereka tidak asing kalau dikatakan ada nabi. Mereka tidak asing kalau dikatakan bilang ada orang yang membuat mujizat begini atas nama Allah Yahweh, karena mereka dulu juga menyembah kepada kiblat yang sama. Nah, pada waktu itu sebelum Yesus lahir ke dunia, itu terjadi masa keheningan, itu 400 tahun. Jadi 400 tahun Grandy, kayaknya lagi. timur. Oke. Lanjut. Oke, minta maaf. Oke, bisa ya? Oke. Nah, jadi pada saya kembali lagi. Jadi pada masa itu terjadi keheningan 400 tahun. 400 tahun masa keheningan. Tidak ada suara kenabian, tidak ada mujizat. Tidak ada mujizat yang terjadi di wilayah timur dekat kuno atau di wilayah timur kuno pada waktu itu. Itu Israel, wilayah Israel sampai pokoknya bagian-bagian dataran Arab waktu itu. Nah, singkat cerita, ketika Yesus lahir, itu mulai ada muncul mujizat. Itu mulai dari tanda ketika Yesus dilahirkan itu, mulai ada tanda bintang, lalu mulai ketika Yesus mulai besar bertumbuh, mulai ada tanda-tanda, ada orang-orang yang datang berseru untuk bertobat, menyatakan karya Tuhan di situ, melakukan mujizat. Nah, makanya banyak orang sekali yang datang berbondong-bondong pada waktu itu, kalau lihat ada orang yang membawa suara kenabian, itu pasti akan sangat viral pada waktu itu. Karena 400 tahun masa keheningan, Tuhan tidak bicara apa-apa, tiba-tiba pada masa itu tiba-tiba ada orang yang datang berseru membawa nama Tuhan, lalu mengadakan karya-karya yang luar biasa, itu langsung viral betul-betul pada masa itu. Nah, termasuk juga diawali oleh Yohanes Pembaptis. Nah, jadi memang Herodes ini sendiri menaruh respek kepada Yohanes Pembaptis. Walaupun dalam pengertian bahwa memang dia sendiri juga tidak tidak nyaman, bahkan kalau bilang dia tidak suka sama sekali dengan teguran daripada Yohanes Pembaptis ini. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri, ini ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa teguran ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah pada masa ketika Yohanes Pembaptis itu diundang sebagai penguasa wilayah, dia mengundang Herodes datang untuk ya bicara firman Tuhan pada waktu itu. Dan setelah itu, tapi di dalam penyampaian tentang sabdi Herodes Antipas ini dengan keras soal masalah dia mengambil Herodias yang adalah notabene istri daripada saudaranya yaitu Filipus. Nah, inilah yang akhirnya menjadi kemarahan daripada Herodes dan juga Herodes Antipas dan juga Herodias pada waktu itu yang pada akhirnya memenjarakan si Yohanes Pembaptis ini. Tapi
lewat karya atau mungkin sabda atau firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Herodes Yohanes Pembaptis pada waktu itu kepada Herodes, itu menggugah hati daripada Herodes. Makanya dia menaruh respek kepada Yohanes Pembaptis. Nah, tetapi hal ini berbeda sekali dengan Herodias. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Herodias ini Herodias ini sebenarnya adalah seorang wanita asli orang Yahudi yang hidup di dinasti Herodes pada waktu itu. Nah, ia sebelumnya adalah istri dari Herodes Filipus dan kemudian bercerai menikah dengan Herodes Antipas, saudara Herodes Filipus. Hal inilah yang salah dan ditegur keras oleh Yohanes Pembaptis. Tadi sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi Herodes ini adalah seorang keturunan yang garis keturunan pengetahuan terhadap Allah Yahweh. Yang adalah sesembahan dari bapa leluhur mereka. Nah, yang berikutnya lagi, ia menghargai Herodes sebagai orang suci. Dan itu diakui oleh Alkitab yang tadi kita baca. Hal ini bisa menjadi pemuas dahaga daripada kaum Edom dan Ibrani khususnya, karena mengalami masa keheningan 400 tahun sampai ke dalam dunia. Nah, jadi terlepas ada kebencian Herodes terhadap Yohanes Pembaptis, dia sebenarnya menarik terhadap Yohanes Pembaptis sendiri. Oke, sampai sini kita akan pelan-pelan kita lihat bagian ini dan kita mulai telah kronologis daripada firman Tuhan ini. Nah, ayat yang ke-21 saya bacakan sampai ayat yang ke-29 saja supaya lebih cepat. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Herodias istri daripada Herodes. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Woi, ini langsung mulai angkat sumpah ini. Anak itu pergi menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpah dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan dengan perintah untuk mengambil kepala Yohanes. Lalu ia pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya itu, lalu membaringkan dia di dalam. Jadi perhatikan di sini, Herodias terusik oleh teguran daripada Yohanes Pembaptis. Herodias akhirnya pada saat itu dengan tipu daya mencari cara agar membungkam bibir daripada Yohanes Pembaptis. Ia lebih tunduk pada hawa nafsu bengisnya daripada kebenaran yang menyembuhkan. Sebenarnya teguran itu baik sebenarnya. Semua teguran itu baik. Kalau memang benar kita bersalah, kalau memang benar kalau kita ini punya kita melanggar sesuatu dan teguran itu diberikan. Terlepas daripada teguran itu keras dengan nada yang tinggi atau dengan nada yang lembut, katakanlah begitu. Tapi semua teguran itu baik. Namun permasalahannya responnya kita terhadap teguran itu berbeda-beda. Demikian juga dengan Herodias. Dia tidak terima dengan teguran daripada si Yohanes Pembaptis ini. Seolah-olah dalam pengertian dia itu merendahkan martabatnya dia. Seperti itu. Karena memang dalam pengertian, dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu, tidaklah elok mengambil seorang wanita yang adalah istri saudara, sementara saudaranya itu masih hidup. Karena
seorang saudara bisa mengambil istri daripada saudaranya kecuali saudara kandungnya itu sudah mati. Itu dalam konteks orang Yahudi. Kalau saudara laki-lakinya sudah mati terus ada istrinya yang janda, itu boleh dikawini oleh saudara daripada eh, saudara laki-laki yang meninggal ini, seperti itu. Jadi seperti itu. Namun dalam konteks ini si Herodes Filipus itu belum mati sebenarnya. Memang dalam catatan sejarah dia akhirnya berpindah warga negara, katanya dia sempat akhirnya dia menjadi warga negara, pindah warga negara dan tinggal di Roma pada waktu itu. Tapi terlepas daripada itu, apa yang dilakukan, apa yang menjadi keputusan daripada Herodes Antipas dan juga Herodias itu adalah salah dan jahat di mata Tuhan. Itulah yang akhirnya ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini orang yang tidak kompromi. Kalau mau dibilang kan, wah, dia sangat-sangat berani dalam menegur orang-orang yang melakukan penyelewengan. Contohnya ahli-ahli Taurat saja, orang-orang ular beludak dikatakan segala macam lah. Jadi memang ini tembok yang gelabur putih-putih. Itu benar-benar itu bukan hal yang sepele. Maksudnya dia benar-benar orang yang berani menyatakan dan mewartakan kabar, menyatakan ada yang salah dia katakan. Kalau mau dibilang ini katakanlah di masa dalam konteks sekarang orang yang sangat dominan. Kalau orang dominan tuh ngomongnya tuh nggak suka orang Kupang bilang pele-pele begitu. Kalau dia omong apa dia kasih tahu, dia mau peduli. Lu mau siapa, lu mau sakit hati, kalau mau apa dia akan ngomong kasih tahu. Nah, jadi kebanyakan kotong nih paling suka deh orang dominan. Minta maaf, beda mama itu dominan juga. Mama itu orang dominan juga. Dan memang dominan lagi, orang yang dominan lagi perfeksionis lagi. Jadi ini kalau mau dibilang bahasa psikologis ini orang korelik, tapi juga melankolis. Jadi itu benar-benar itu. Di rumah keset saja, ya kan, dia suruh kasih rapi rumah keset, di pulang datang keset ada miring sedikit, ini harus jadi masalah besar. dia akan omong kotok apa tinggal apa. Ini kejadian betul, saya tidak omong tidak kurang tidak lebih. Benar ini. Seperti itu, masalah keset dan pernah ini subjektif saya alami dalam keluarga. Tapi maksudnya baik begitu. Maksudnya orang tua itu baik. Tapi itu benar-benar buat saya, maksudnya ini orang nih hanya masalah keset saja. Balik saya bilang kotong subsing bikin hari dia capek kerja pulang rumah masih belum beres, padahal hanya keset saja, mungkin ada miring, kurang teratur apa segala macam, dibilang kotong belum kerja, kotong di rumahnya duduk. Mungkin seperti itu yang terjadi, tapi itu kayak kejadian yang subjektif yang saya alami begitu. Nah, si Yohanes Pembaptis ini orang yang tahu kebenaran dan betul-betul orang yang taat dan dia tidak kompromi. Dia tabrak-tabrak, nah lu salah-salah. Bahkan sampai di penguasa wilayah pada waktu itu si Herodes Antipas saja dia berani kibas juga. Nah. Seperti itu orang Kupang bilang. Jadi memang benar-benar ini orang nih, kalau mau dibilang nih, kalau di konteks sekarang dia walaupun apa yang disampaikan benar, tapi mungkin dia banyak musuh gitu. Ya contohlah katakanlah mungkin kita lihat Ahok lah, seperti itu. Dia kerjanya baik, dia tahu ini benar, tapi dia tidak mau tolerir hal-hal yang salah. Ya kibas-kibas, mau ngomong kasar-kasar, mau berpandangan orang, tapi dia tahu ini benar, seperti itu. Nah, seperti itulah yang terjadi. Jadi memang itu sangat menyakiti hati daripada si Herodes Antipas dan juga Herodias. Tapi memang Herodes Antipas sekali lagi, dia tahu bahwa itu adalah satu kesalahan. Dia tahu dalam hati batinnya dia ada hati nurani yang saya yakin, percaya ada mengusik dia. Benar sebenarnya, beta salah ini. Beta susah lah ini, tapi karena ya, beta ini raja nih. Nah, mungkin seperti itu dalam pengertian. Karena dia masih menaruh respek. Dalam artian dia menaruh respek kepada Yohanes Pembaptis, ini pasti ada sebab akibat. Karena mungkin yang dialami bahwa apa yang dikatakan, disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, baik sabda, firman yang disampaikan, ataupun karya yang disampaikan, ataupun teguran itu adalah benar. Makanya semarah-marahnya dia masih menaruh respek terhadap Yohanes Pembaptis. Dia masih bilang Yohanes Pembaptis itu orang suci. Makanya dia tidak sampai tega membunuh. Dia tidak sampai tega membunuh, dia hanya memenjarakan saja. Walaupun dia marah sekali. Tapi saya yakin dalam beberapa tafsiran itu juga dikatakan bahwa si Herodes Antipas ini lagi bergelut dengan dia bergelut dengan dosa atau dia bergelut dengan keputusan yang dia ambil yang salah ini, yang menikahi ada istri daripada saudaranya. Nah, jadi berbeda dengan si Herodias yang memang sudah kepahitan. Dia cari cara bagaimana, cara di firman Tuhan kata dia cari cara bagaimana untuk bisa membunuh si Herodes
si Herodes, minta maaf, si Yohanes Pembaptis. Tapi memang Herodes Antipas masih melindungi dia. Jadi memang kalau mau dibilang nih ya, ada sajak ini bilang begini. Neraka tak memiliki amarah seperti perempuan yang hina. Jadi sebenarnya kalau wanita tuh ngamuk tuh luar biasa juga. Jadi di sajak ini ya pernah saya alami juga dalam rumah, bukan apa sih. Misalkan kayak mama, kalau mama marah-marah gitu, kadang-kadang saya, wah ini luar biasa. Tapi ini saja yang dalam saya ambil dalam tafsiran yang saya baca ini, bahwa neraka tak memiliki amarah seperti perempuan yang hina. Jadi buat kita buat rekan-rekan cewek juga, kalian itu punya talenta yang luar biasa sebenarnya. Jadi jujur saja kalau mau dibilang kan gimana ya, di rumah itu yang paling sering-sering saya lihat dalam rumah itu paling sering-sering marah itu pasti mama. Paling sering marah itu mama. Mama satu kali marah itu mau orang tua, mau suami, mau bapak, kebanyakan saya lihat dalam rumah tangga itu pasti diam. Kebanyakan begitu. Wih, luar biasa. Jadi inilah yang dialami, yang sementara dialami oleh si Herodias ini. Jadi Herodes yang sempat terketuk hati nuraninya itu sebenarnya melewatkan kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kesalahan itu ketika ia salah mengambil istri dari saudaranya. Jadi begini, Herodes itu sebenarnya sudah terkutuk hatinya sebenarnya, bahwa yang dibuat itu salah. Tapi permasalahannya, dia sudah salah dalam artian itu salah di awal itu adalah ketika dia mengambil istri istri daripada saudaranya. Nah, jadi seperti ini. Saya mau kasih tahu, tapi ada satu kutipan dari pendeta Jeffrey Rahman, dia itu gembala GPCC. Dia bilang begini, orang yang hari ini intim dengan kita, itu tuh turut menentukan untuk kita menerima mujizat Tuhan atau berkat Tuhan atau tidak. Sekali lagi, orang yang hari ini intim dengan kita, itu turut menentukan kita menerima berkat Tuhan atau mujizat Tuhan atau tidak. Atau mungkin sebaliknya, ini orang, karena ini orang, ya kan, kotong akhirnya bisa lebih dekat dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kotong hidup. Tapi bisa juga karena ini orang yang justru malah salah, dia justru karena dia kotong dijauhkan dari mujizat atau berkat Tuhan itu. Nah, ini kalau mau dibilang bahwa Herodes Antipas ini membiarkan orang yang salah itu ada dalam ring satu di dalam hidupnya, yaitu si Herodias ini. Herodias ini jelas orang yang bengis, dia tidak segan-segan, bahkan mau sampai mau membunuh si Yohanes Pembaptis. Jadi bisa lihat baru watak si Herodias ini pertama bengis, tidak mau ditegur, keras kepala, dan berdarah dingin kalau mau dibilang. Maksudnya dia akan berusaha, ini orang harus mati. Bayangkan kalau ini hari kotong laki-laki nikah dengan perempuan macam ini, kira-kira kotong turun tangga jadi apa? Wih, itu pasti rusak betul. Beta hanya bayangkan, memang beta belum menikah. Tapi memang benar, ada statement yang bilang begini, menikahlah karena dengan menikah, engkau akan lebih dekat dengan surga atau neraka. Sekali lagi ada statement, kalau tidak salah John Maxwell. Bilang menikahlah atau neraka. Jadi salah-salah pilih pasangan, itu neraka. Tapi kalau benar ini pasangan adalah yang dari Tuhan, yang kotong selama pergumulkan. Kotong belum sampai surga, ini menurut ini statement ini bilang kotong sudah di surga. Seperti itu kira-kira. Jadi memang sebenarnya kesalahannya adalah ketika ada orang yang intim dengan kita, yang pada akhirnya sebenarnya ada kesempatan buat si Herodes untuk bisa terketuk, dipulihkan oleh Tuhan. Tapi karena si Herodias istrinya ini, akhirnya hal itu dilewatkan. Justru malah dia harus jatuh dalam dosa membunuh utusan Tuhan. Orang yang diperkenankan oleh orang yang dikenan oleh Tuhan, itu si Yohanes Pembaptis. Jadi Warren Wiersbe pernah bilang begini, bahaya terbesar itu adalah ketika Allah membiarkan kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Itu bahaya paling besar. Sekali lagi, Warren Wiersbe, bahaya yang paling besar itu adalah ketika Allah membiarkan kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Nah, inilah yang dialami oleh si Herodes Antipas. Nah, jadi kembali lagi ke masalah kita perlu berhikmat ya. Kita perlu berhikmat untuk bisa menempatkan orang yang tepat di samping kita, ini orang yang bagaimana. Maka
Kita perlu untuk ya ambil waktu berdoa lebih sungguh lagi, tanya Tuhan, Tuhan kira-kira saya nanti dengan siapa? Ini penting, karena jujur saudara, ya kembali ke kutipannya Jeffrey Rahman tadi, bahwa orang yang hari ini intim dengan kita itu turut memberikan kontribusi kepada kita. Apakah nanti karena orang ini juga kita lebih dekat dengan janji, dengan mujizat, dengan berkat Tuhan. Atau justru malah karena ini orang ini, satu orang ini, atau mungkin dua orang ini, kotong akhirnya jauh daripada mujizat atau berkat Tuhan. Kotong boleh berteman dengan siapa saja, kotong boleh undang semua siapa saja dalam untuk ada dalam pertemanan dengan kita, tapi untuk orang yang intim dengan kita, kita perlu pilih-pilih. Apalagi dijadikan pasangan hidup. Ini anak Tuhan ini seperti itu. Karena jujur, harus diakui, kita seringkali lalai dalam hal ini, dan akhirnya kita, karena ini orang, kotong jauh dari Tuhan. Mungkin kotong rajin pelayanan ketika kotong single apa, tapi kawin tak salah ini. Ini pakai bahasa Pak Mel Atok ini juga kurang elok. Buntiana satu ini, atau mungkin ini buaya satu nih, kotong semua jauh dari Tuhan. Akhirnya karena dia bukan salah siapa. Makanya kalau Bro James dulu pernah sering ngomong ke saya, sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang kita doakan. Itu Bro James yang pernah ngomong begitu. Jadi sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang kita doakan. Jadi kalau kita melihat bahwa nanti ketika kita punya impian untuk ada dalam sebuah, ada orang yang intim dengan kita, itu adalah benar-benar orang yang tepat, maka kita perlu, hal yang pertama kita perlu buat adalah berdoa. Karena kita tahu itu penting. Dalam hal apapun, bukan hanya soal masalah pasangan, tapi juga dalam hal apapun, kalau kita tahu itu penting, kita perlu untuk berdoa. Itu kata Bro James, mungkin dikutip kutip ini katanya Chuck Smith almarhum. Seperti itu. Jadi kembali lagi masalah ini, saya ada kutipan lagi. Ibu Heri Christian, ini soal masalah merit sebenarnya. Saya belum merit ya, tapi kata yang hari ini saya sempat dengar tadi di status di IG, dia bilang begini, pernikahan itu adalah sebuah jalan lurus yang tidak ada putar baliknya. Jadi ini hari orang intim yang kotong siapa, kotong berdoa sehingga benar-benar ini dari Tuhan. Karena kalau kotong bilang pilih dia, son ada putar balik lah. Enak son enak, makan. Itu kata orang Cina begitu. Enak son enak, makan. So. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi di ayat yang ke-30, di perikop yang berbeda. Yesus memberi makan 5.000 ini 5.000 orang, ini 5.000 orang laki-laki ya. Nah, ayat yang ke-30 sampai 30 ya, ayat ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dan Yesus memberitahukan kepada Yesus ini semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, jadi kan kalau kita baca di bagian Injil Markus ini, di bagian yang ke-6 itu, Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-6 bagian B itu dan seterusnya, itu bahwa Yesus itu mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil untuk secara perdana ya, pertama kali. Jadi ini peristiwa pertama di mana Yesus mengutus Injil-Injilnya, mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil perdana. Jadi sebelumnya kan dong selalu ikut Tuhan Yesus di mana-mana melayani, melihat apa yang Yesus buat, belajar dari Tuhan Yesus. Nah, ini di bagian Markus pasal 6 ayat yang ke-6b dan seterusnya, itu perdana pertama kali Tuhan lepas dong. Nah, ini sebagai progresivitas daripada pelayanan Tuhan Yesus. Bahwa memang benar, akhirnya Tuhan Yesus itu benar-benar mendidik mereka dengan baik, sehingga mereka bisa juga dibekali dan akhirnya mempraktekkan apa yang sudah mereka terima dari Tuhan Yesus. Nah, di bagian 6 ayat 30 ini mereka datang kasih laporan pelayanan ke Tuhan Yesus. Apa yang dong buat begitu. Nah, seperti itu. Lalu ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, perhatikan bagian ini. Memang Yesus ini kalau bilang nih, orang kalau dalam dunia kerja dikatakan workaholic. Ya, workaholic begitu. Ini Tuhan Yesus ini betul-betul seorang yang gila pelayaran kalau mau dibilang ya. Mungkin dalam pandangan kita seperti itu. Sampai dikatakan makan pun tidak sempat. Kalau kita lihat bagian-bagian yang lain, di flashback kembali di bagian masih di Injil Markus itu memang Yesus
dalam pelayanannya dia itu banyak orang datang ke dia. Banyak orang datang ke dia minta pelayanan sampai makan pun tidak sempat. Itu bagian lain masih di Injil Markus. Bahkan sampai akhirnya keluarganya daripada Tuhan Yesus sendiri bilang, lu ini orang gila nih, kau sudah gila nih. Masa lu pelayanan sampai ingat lu makan minum. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang sebenarnya kalau bilang kita tidak bisa mengadopsi ini secara lurus-lurus bahwa kau harus seperti Tuhan Yesus, pelayanan, mau makan, mau puasa, penting pelayanan. Bukan begitu. Karena ini bicara masalah prioritas, bukan masalah kau harus turut Tuhan Yesus di pelayanan sampai sore makan, sore sempat, bukan itu masalahnya. Kau harus berhikmat di sini. Tuhan Yesus itu tidak sempat makan, itu bukan karena dia sengaja mau makan, tapi karena memang dia tidak sempat bisa makan. Mau makan karena banyak orang yang datang ke dia minta pelayanan. Seperti itu. Nah, jadi pelayanan bukan berarti kau harus mengabaikan kau pun kesehatan juga dan lain sebagainya. Tapi ini bicara mengenai masalah prioritas dalam hidup daripada Tuhan Yesus, yaitu melayani. Jadi dia tahu prioritasnya dia di mana. Nah, kotong pun demikian. Kotong kalau sudah dalam dunia kerja, kotong tahu kotong prioritas yang mana. Kotong dalam dunia pelayanan, kotong tahu kotong prioritas yang mana. Kotong dalam keluarga atau bagian-bagian aspek lain dalam kotong hidup, kotong tahu ini yang prioritas yang mana. Sehingga itu yang harus kotong perhatikan. Seperti itu. Jadi itu yang harus menjadi fokus utama atau memiliki perhatian khususnya kotong. Seperti itu. Tapi tetap kita perlu manajemen diri, manajemen waktu baik sehingga kita bisa atur antara prioritas itu dan juga saya katakan bahasanya melayani diri sendiri. Jangan sampai karena kita sibuk sampai akhirnya sakit segala macam. Itu bukan bagian situ. Kalau kita baca di sini kan memang di bagian Injil ini kan tidak dikatakan Yesus pernah sakit, ya kan? Tapi saya yakin Yesus orang yang sangat-sangat juga bisa manajemen diri yang baik sehingga dia bisa mengatur semuanya itu dengan baik. Kapan makan, kapan beristirahat, kapan ke sini kan dikatakan, marilah kita ke tempat yang sunyi. Ini sewaktunya supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Jadi Tuhan sendiri dalam hidup kesibukan dia tetap ini harus waktu yang istirahat, jangan boleh paksa diri. Seperti itu. Nah, ayat ke-32 sampai 34. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Perhatikan ini, semua kota. Ini bukan satu kota ini. Semua kota. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Ini perhatikan. Yesus tahu prioritas. Tapi hal yang paling utama dari semua itu adalah belas kasih. Ya. Dan ketika orang datang kepada Yesus, hal yang paling utama itu bukan masalah dia buat mujizat. Hal yang paling utama yang Yesus tekankan itu apa? Dia ajar dong. Dong perlu belajar. Kenapa? Ini penting. Ini kalau mau dibilang kan orang datang dengan respon yang berbeda-beda tentang cara Yesus karena sekali lagi dengar Yesus ini orang yang mampu membuat mujizat, seorang nabi, Mesias juga mungkin dan lain sebagainya, akhirnya mereka datang cara Yesus. Motivasinya berbeda, tapi mereka punya kerinduan. Makanya dari dengar Yesus ada bertolak di mana dong semua datang. Bukan dari satu kota, dari banyak kota. Bahkan dikatakan ini banyak sejumlah besar orang. Di bagian lainnya itu dikatakan ini ada 5.000 laki-laki kira-kira. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Banyak sekali. Banyak sekali pada waktu itu. Nah, tapi sekali lagi, mereka datang kepada Yesus. Hal yang utama yang ditekankan Yesus itu bukan buat mujizat duluan. Atau buat KKR apa segala macam. Kau beser-beser, kau bikin rame sesonde. Tapi Yesus mengajarkan mereka. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita lihat dalam konteks masa itu, kita lihat dalam konteks bahasa itu. Jujur saja, kalau kita belajar Alkitab, itu ada banyak penyimpangan sebenarnya. Ada banyak penyimpangan dan pengajaran-pengajaran yang sesat, palsu, yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Salah satunya kalau dalam masa itu ada pengaruh, ada agama namanya agama Zoroaster, atau ada pemahaman yang namanya Zoroastrianisme, itu satu. Itu pemahaman dari bangsa Persia,
yang dimana itu akhirnya juga tertanam kepada bangsa orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu sangat mencekoki mereka, sehingga pada akhirnya ada gerakan untuk kembali kepada Taurat Musa. Nah, itulah mulai muncul ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang belajar firman Tuhan untuk mengajarkan kembali supaya memfilter ajaran-ajaran Zoroastrianisme ini yang dari Media Persia pada masa pembuangan. Sehingga pada akhirnya mereka ajar kembali Taurat Musa. Tapi toh ternyata dalam prakteknya, dalam praktek maupun dalam praktek dan aplikasi daripada pengajaran itu yang Taurat Musa itu sebenarnya sudah banyak menyimpang. Menyimpangnya seperti apa? Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka mengajar tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi esensi daripada Taurat. Ya, makanya Yesus di Matius pasal 5 itu dia bilang begini. Lu ajar orang jangan membenci, tapi lu sendiri lu benci lu saudara, lu membunuh, lu melanggar hukum Taurat. Lu ajar, lu bilang lu jangan berzina. Ya toh, tapi lu dalam lu lihat ini perempuan, lu pikiran jorok dengan dia. Lu berzina. Ya kan? Lu bilang jangan mencuri, tapi lu ajar, lu lihat ini orang pun bini orang apa lu mau dengan dia, lu pengen apa semua segala macam, lu orang pun barang apa semua lu pengen begitu segala macam, lu sudah mencuri. Jadi sebenarnya mereka mengajarkan Taurat Musa itu tidak pada standar yang tepat, tidak pada standar. Makanya ketika Yesus datang, Yesus ngomong kembali, mengembalikan standar atau porsi Taurat itu kepada tempat yang tepat. Maka dikatakan, barang siapa berkata, ya, barang siapa berkata ini apa? Taurat berkata bahwa jangan membunuh, tapi barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Barang siapa berkata jangan berzina, tetapi barang siapa yang melihat seseorang dan timbul syahwatnya, dia sudah berzina. Jadi ada penyelewengan sebenarnya. Makanya penting sekali Yesus untuk meluruskan ini. Dia ajar itu kembali ke orang-orang pada masa itu. Makanya Yesus ketika orang datang banyak ke dia sudah buat hal lain, dia mengajar dulu Papa. Makanya ini hari pun kotong begitu. Sekarang kotong lihat banyak penyelewengan toh. Kotong mau buka YouTube, saya mau buka FB, saya mau buka apa, saya semua orang pun serang habis-habisan kotong agama segala macam. Begini-begini bilang Yesus itu bukan Tuhan. Mereka mempertanyakan keilaian daripada Yesus. Mereka bilang ada nubuatan Muhammad di dalam Injil dan lain sebagainya. Itu penyelewengan luar biasa dan betul-betul itu fitnah paling keji yang hari ini sedang terjadi. Orang kalau sonde paham ini dia bisa terdoktrinasi dan akhirnya bisa menyeleweng daripada Injil, daripada pengajaran yang benar, dan akhirnya jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Nah, ini makanya perlu kembali Yesus untuk meluruskan ini. Jadi memang pada waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli-ahli Taurat yang mengajarkan tentang Taurat Musa, tentang firman Tuhan, itu juga dalam praktis hidupnya juga menyeleweng. Praktis hidupnya juga menyeleweng. Sekali lagi, Taurat itu tujuannya, Taurat atau firman Tuhan tujuannya satu, yaitu untuk membawa kita, maksudnya untuk membawa umat-umat Tuhan itu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama. Jadi tujuannya itu adalah kasih terhadap Allah dan sesama. Tapi toh pada akhirnya menyeleweng juga. Makanya ada perumpamaan seorang Farisi berdoa, Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa, aku begini segala macam dan sebagainya. Seolah dibuat hal itu sesuai dengan Taurat. Tapi ternyata si pemungut cukai ini keluar, dia hancur hati, dia bilang Tuhan ampuni saya. Dan yang berkenan yang diperkenan oleh Tuhan itu adalah si pemungut cukai itu, karena dia tahu dia bersalah, dia hancur hati dari hadapan Tuhan. Jadi yang penting itu adalah kasih. Itu yang sebenarnya standar di mana Taurat itu diberikan. Taurat itu diberi kasih terhadap Allah dan kepada sesama. Nah, dalam praktisnya itu sangat menyeleweng apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, dengan aplikasi ataupun praktisnya itu berbeda jauh. Makanya Yesus perlu untuk luruskan hal ini pada waktu itu. Jadi ingat baik-baik bahwa ortodoksi atau pengajaran yang sejati itu juga harus didukung dengan ortopati atau sikap yang benar atau sikap yang sejati. Lalu didukung juga oleh ortopraksi atau praktek hidup yang benar. Jadi ortodoksi adalah pengetahuan akan firman Tuhan yang benar, yang sejati, itu juga harus berimbas pada
ortopati sikap hidup yang benar, lalu berimbas pada ortopraksi atau praktek hidup yang benar. 3 hal ini yang harus kita pegang. Antara kotong punya pengetahuan, antara kotong punya sikap hidup, dengan antara kotong punya praktek, itu harus berimbang. Itulah yang menjadi ciri khas orang Kristen. Kotong sudah bisa bilang bahwa kotong sudah terima kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah terima kasih karunia Tuhan, terus kotong mau masih hidup amburadul atau masih ikut dosa terus. Soalnya bisa seperti itu. Ini ibarat botong nih bilang begini, ini ibarat botong nih mau nyemplung dalam air, tapi kotong berharap soalnya bisa. Kotong mau terima kasih karunia Tuhan, kotong terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, kotong terima kasih karunia Tuhan, kotong juga harus hidup benar. Itu harus. Makanya hati-hati dengan pengajaran ini apa tuh? Hyper grace itu. Kasih karunia terlalu banyak, hampirnya lupa praktik hidup. Itu soalnya boleh. Ya, bahaya sekali. Jadi kita perlu peka terhadap pengajaran-pengajaran. Yang tadi seperti saya bilang hyper grace, ada juga prosperity gospel, teori kemakmuran, cari Tuhan hanya untuk masalah fulus, ya kan? Jadi ikut Tuhan, ikut Yesus itu harus diberkati, untuk tujuannya untuk diberkati, fulus begitu. Terus ada ubahnya dengan orang-orang yang pergi di gunung mana nih? Gunung Kawi di Jawa sini untuk minta kaya. Oke. Baik. Ayat yang ke-35 38. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus ini, kamu harus memberi mereka makan. Karena kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan? Ini pertanyaan daripada murid-murid. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini jadi apa ya? Kalau mau dibilang ini, sebenarnya murid-murid pada waktu itu sudah bilang bahwa memang melayani. Tapi mereka tidak sampai mau di dalam arti ya. Mereka sebenarnya tahu dan sadar bahwa sebenarnya pada masa itu tuh orang lagi dalam keadaan terjepit dalam artian lapar semua. Tapi makanya murid-murid punya tawaran baik. Sebenarnya suruh kodong-kodong bubar, suruh kodong cari makan sini di warung di sekitar ini kota, di desa, di kampung nih. Atau mungkin ada kelu, ada kenalan di situ, ada dong piko cari makan di situ daripada dong kumpul di situ, siapa yang mau kasih makan sendong? Mungkin kira-kira begitu. Tapi pernyataan ini bisa dibilang bahwa sebenarnya mereka seperti pernyataan untuk bagaimana untuk mementingkan diri pribadi mereka sendiri. Karena jujur, mereka pelayanan. Dan mereka pun pasti lapar. Soalnya mungkin sonde. Karena di bagian selanjutnya juga kan Yesus sendiri lapar. Akhirnya pergi untuk bertolak untuk bisa ada tempat bisa istirahat dan makan di situ. Dan saya yakin murid-murid juga lapar. Murid-murid punya tawaran baik. Tapi sebenarnya hal yang diajukan atau saran yang diberikan kepada Yesus untuk supaya dong cari makan ini sebenarnya seperti pengalihan daripada tanggung jawab yang mungkin lebih besar yang mungkin tiba-tiba Yesus akan berikan kepada mereka, yaitu harus layani dong, layani meja, layani makan minum dong. Seperti begitu kira-kira seperti itu. Jadi mereka pikir supaya ini orang jalan kok dong bisa makan seperti itu. Kan dong juga pasti capek, dong juga melayani, dong pasti capek, dong juga makan. Tapi Yesus melihat hal yang lebih inti di sini. Bahwa sebenarnya Yesus juga punya maksud ketika dia bilang kamu harus memberi mereka makan. Yesus sudah tahu dia harus buat apa. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Dia tahu harus buat apa. Tapi permasalahannya Yesus memerintahkan atau suruh mereka untuk memberi makan ini. Yesus sudah tahu mau buat apa. Tapi Yesus punya maksud dan tujuan. Nah, nanti kita akan lihat pelan-pelan ya di bagian ini. Jadi kamu harus memberi mereka makan. Jadi ini sebenarnya pada saat terjepit,
pada saat terjepit di mana murid-murid pada waktu itu hanya mementingkan opung diri sendiri. Dan waktu itu ketika terjadi ketika Yesus bilang kamu harus kasih mereka makan, memberi mereka makan, terus ada bahasa skeptis dari Filipus. Kalau kita baca di bagian lain di mana? Di Injil Yohanes, itu dikatakan bahwa Filipus bilang uang 200 dinar saya cukup sebenarnya. Karena ini kan pembacaan firman Tuhan ini kan ada versi paralelnya. Jadi teman-teman kalau baca itu lihat juga, saran saya, minta maaf sebelum lebih jauh. Teman-teman kalau baca bagian Alkitab itu terus ada perikop, ada versi, ada bilang ada catatan-catatan yang sama di Injil-Injil lain. Itu teman-teman juga harus baca bagian itu. Karena itu akan saling melengkapi. Sehingga kita bisa belajar lebih mudah untuk memahami firman Tuhan. Nah, kalau di bagian Yohanes, Injil Yohanes itu dikatakan bahwa Filipus sampai bilang begini, ngomong skeptis nih, bilang bahwa aduh, uang 200 dinar saya cukup. Uang 200 dinar justru akan cukup untuk potong gas makan ini orang dong. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, 200 dinar itu sama dengan 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari seorang pekerja. Jadi uang potong kerja 200 hari juga untuk gas makan ini orang nih begini banyak, 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak cukup. Ya kan, katakanlah kalau misalkan ini adalah 5.000 orang lebih ya, terus uang 200 dinar. Katakanlah kotong rupiahkan 1 dinar itu 50.000 upah sehari, katakan begitu ya. Terus 50 kali 100, 5 juta ya kalau gitu. Terus kali 2, 10 juta. Katakanlah 10 juta. 10 juta ini untuk kas makan, ini orang begini banyak. Kas makan ini orang begini banyak. Yang 5.000 orang laki-laki ini. Kalau kau buat acara pesta, ini sebenarnya hal yang sudah mungkin. Karena setahu pemahamannya beta, ya kan. Uang 10 juta tuh di masa sekarang, kau buat pesta, undang orang 200 lebih, ya kan ke pesta, terus untuk kas makan dengan uang 10 juta itu sudah cukup. Kalau kau mau lihat konteksnya seperti itu ya, kalau saya coba bisa tarik ke masa kini. Sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Makanya si Filipus ini orang yang rasionalis. Dia bilang ini sudah cukup. Mungkin karena dong lihat ini uang yang ada di dalam kas yang dipegang oleh si siapa nih, si Yudas ini. Bahwa ini uang 200 dinar sudah cukup. Kau mau kas makan dong ke mana? Filipus ini orang yang rasionalis. Rasionalis ini baik juga. Tapi kalau rasionalis ini menjebak potong pada karya Tuhan yang lebih besar, nah itu kau perlu belajar. Makanya kau perlu minta hikmat Tuhan untuk tahu kira-kira Tuhan mau bekerja dalam kau sendiri itu seperti apa. Mujizat yang Tuhan memintakan buat kau seperti apa. Karena kalau bicara mujizat Tuhan itu bicara hal-hal yang menyimpang. Dari yang normal, yang hal-hal yang menyimpang. Maksudnya mujizat itu sebenarnya ketimpangan dari hal normal kan. Jadi kalau normalnya orang berjalan. Orang lumpuh itu tidak bisa berjalan, minta maaf. Normalnya orang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Itu normalnya, tidak bisa jalan. Tapi kalau sampai orang lumpuh itu bisa berjalan, itu berarti ada ketimpangan dari hal yang normal. Makanya itu yang disebut mujizat. Ini hanya bahasa saja. Nah, itu kita perlu berpikir rasional, tapi kita perlu menaklukkan rasionalitas kita itu di bawah firman Tuhan. Jangan sampai akhirnya kotong jadi orang yang liberal. Nanti kalau teman-teman baca ada bidat, ada ajaran liberal, teologi liberal, yang mereka ukur Alkitab itu dari pikiran atau pandangan manusia, rasio. Nah itu yang bahaya, itu marak sekali sekarang. Nah, jadi kembali lagi ke firman Tuhan bahwa uang 200 dinar sudah cukup. Dikatakan oleh Filipus kalau di bagian di Injil Yohanes. Tapi Yesus sendiri tahu dia akan buat apa. Nah, kalau di bagian Injil Yohanes itu dikatakan bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan itu tuh dibawa oleh 1 orang anak kecil. 1 orang anak kecil. Siapa yang kira-kira ada pikir itu saat bilang ada anak kecil yang mau datang kasih depo ikan dan depo roti. Harusnya dia makan sendiri. Tapi ternyata memang Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan pakai orang-orang yang terduga untuk tegur kotong. Serius loh. Kalau Tuhan saya pakai ayam untuk tegur ini si Petrus, ini kali Tuhan ini pakai ini anak kecil ini untuk menyatakan karya Tuhan. Orang-orang yang sudah terduga. Kadang-kadang kotong sering abaikan hal-hal yang kecil dalam kotong hidup nih, kotong diri ini, atau mungkin ya katakanlah begini, kotong sering abaikan hal-hal yang sebenarnya penting, tapi kotong lihat kayaknya kecil ini biasa nih, sehingga pada sebenarnya itu yang sebenarnya itu adalah batu loncatan di mana Tuhan mau pakai untuk jadi
berkat atau adanya mujizat Tuhan buat kotong. Seperti itu. Contoh hal kecil ya, minta maaf ya. Tadi pagi kotong doa ke sonde. Ketika kotong bangun pagi, kotong mengucap syukur. Puji Tuhan, kalau sebagian besar kotong mengucap syukur, kotong berdoa. Kotong rasa ke doa ini sudah jadi hal kecil ya. Kadang-kadang begitu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kiranya Tuhan tolong kami di hari ini. Tapi jujur, kekristenan sekarang nih abaikan hal itu. Ucapan syukur dan doa itu. Itu hal yang kecil sebenarnya, di mana Tuhan pada akhirnya bisa lewat cara itu membawa mujizat karya Tuhan yang besar bagi kita. Jadi pertanyaannya di sini Yesus bilang apa yang ada padamu, ini sebenarnya kembali kira-kira kalau kotong ditanya di posisi itu, kotong mau menjawab apa? Sebenarnya nilai daripada 200 dinar itu 200 dinar itu lebih besar daripada 5 roti dan 2 ikan. Nilainya lebih besar. Tapi ternyata kenapa Tuhan pakai nih 5 roti 2 ekor ikan yang dia pun harga itu soalnya sebanding dengan 200 dinar untuk buat mujizat Tuhan. Ini harusnya jadi pertanyaan. Tuhan son pakai 200 dinar, ya, yang kalau tadi kita kalkulasi misalkan 1 dinar itu 50.000, itu uang 10 juta. Tapi Tuhan pakai 5 roti 2 ekor ikan untuk buat mujizat. Harusnya kalau Tuhan mau membuat mujizat, dia kalau misalkan kau mau membuat mujizat atau membuat sesuatu yang ya apa kau ambil yang kira-kira nilai yang paling besar, 200 dinar, sehingga itu bisa tercukupi. Tapi sonde, Tuhan ame 5 roti 2 ekor ikan. Bukan 200 dinar ini. Ada yang sempat lihat baca ini dan tanya itu, kenapa? Ternyata Tuhan mulai dari hal yang kecil, yang sepele, yang mungkin diabaikan. Ini anak kecil, pasti orang abaikan. Son pikir, bilang anak kecil Tuhan akan pakai dia. Ini hal yang mungkin sepele dari waktu hidup Tuhan akan pakai ini untuk menjadi berkat. Kau son berpikir situ. Tapi Tuhan lebih memandang 5 roti 2 ekor ikan daripada 200 dinar yang ada di kas. Atau mungkin di kas yang dipegang mungkin oleh si ini kas, maaf, kas yang dipegang oleh si Yudas Iskariot. Jadi jelas di sini bahwa kita perlu peka dengan apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan minta dari kotong ini ada 5 roti 2 ekor ikan ini, kotong perlu peka dengan itu. Kadang-kadang kotong mau mulai sesuatu tuh langsung mewah, langsung besar. Tapi Tuhan tuntut kotong dari hal yang kecil, dari 5 roti 2 ekor ikan. Pertanyaannya sekarang, apa yang selama ini mungkin kotong lihat hal yang kecil dari kotong hidup, yang mungkin kotong abaikan, yang mungkin kotong sudah pernah perhitungkan itu di hadapan Tuhan. Sempat saya singgung tadi masalah doa. Orang Kristen hari ini nih, untuk masalah doa nih sebenarnya itu hal yang luar biasa sebenarnya. Tapi orang anggap sepele masalah doa, mengucap syukur ya. Mengucap syukur itu hal yang sepele. Orang Kristen hari ini mulai kehilangan hal itu. Jangankan apa, mau pendeta sekalipun, majelis sekalipun, orang Kristen, pegawai negeri apapun, kebanyakan sekarang sudah kehilangan hal itu. Dalam 1 minggu berapa kali kita datang ke hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur? Minimal mungkin kita ada waktu 10 menit saja, 15 menit, 20 menit kalau puji Tuhan. Atau mungkin sejam. Di antara 24 jam, kita ambil sejam untuk Tuhan. Sudah aku soalnya ketemu untuk Tuhan. Mungkin kelihatannya sepele kecil saja ya. Atau mungkin berapa sering kita renungkan firman Tuhan. Potong lebih sibuk dengan mungkin hal-hal yang dengan pelayanan yang lebih mewah, lebih besar banding dengan yang kecil-kecil yang sebentar. Ini hal yang kecil. Tapi sekali lagi Tuhan mulai dari hal ini. Dari 5 roti, 2 ekor ikan. Bukan dari 200 dinar yang nilainya sebenarnya di mata manusia besar sekali. Jadi sekali lagi, bagian firman Tuhan ini ya, ini dicatat di dalam 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Artinya begini, kenapa ini sebagian sampai catat di dalam 4 Injil ini? Kalau kita lihat ini, artinya ini hal yang penting. Karena dicatat di 4 bagian Injil yang berbeda. Ini hal yang perlu kita ingat. Kalau di bagian sini kita lihat bahwa Yesus ketika dia terima berkat itu, dia mengucap syukur.
pertanyaannya apa yang hari ini kita punya? Saya kutip kata pendeta Chris Manusama dalam video itu. Dia tantang dalam khotbahnya, dia bilang begini. Apa yang hari ini kita punya, yang kita bisa berikan buat Tuhan? Apa? Hah? Hartamu? Apa? Hah? Perpuluhanmu? Omong kosong. Kau sudah pakai banyak, kau kasih kembali sedikit. Ya kan? Kita sudah pakai perpuluhan, kita sudah pakai dari 100%, kita sudah pakai 90%, kita kasih kembali Tuhan 10%. Terus kau bilang ini yang bisa saya kasih untuk Tuhan. Lalu di akhirnya, pendeta Chris Manusama bilang begini, yang bisa kita berikan untuk Tuhan adalah ucapan syukur. Itu yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Jadi, jangan lupa mengucap syukur. Dan ketika kita di Tuhan tidak janji bahwa kita akan diberkati lebih. Dalam konteks bagian ini, kalau saya bilang. Tapi cukup itu ada. Kalau kita lihat menelaah berkat Tuhan, kecuali kita malas berusaha. Tuhan tidak janji kita bahwa kita akan tidak janji bahwa kita akan berkelimpahan dulu, tapi cukup itu pasti ada. Kecuali kita malas saja, akhirnya kotong nol. Jadi coba periksa lagi kira-kira apa di saya punya hidup yang kurang, yang mungkin hal kecil, yang sepele, yang mungkin dalam rumah tangga saya, dalam pribadi saya, yang saya bisa bawa itu ke hadapan Tuhan. Multiplikasi 5 roti 2 ekor ikan itu. Sampai akhirnya tersisa 12 bakul, dimakan oleh 5.000 lebih manusia pada waktu itu. Dimulai dengan ucapan syukur. Jadi, kembali, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Jadi sebenarnya Tuhan mengajarkan kepada murid-murid itu. Tuhan bisa saja pada waktu itu tuh sebenarnya untuk mengubah batu jadi roti, ya kan? Terus kasih makan. Tetapi Tuhan lebih memilih mengajak orang lain untuk terlibat dalam mujizat ini. Ini maksudnya apa? Maksud untuk mengedukasi. Kotong perlu diingatkan anak-anak Tuhan. Kotong perlu diedukasi. Kotong perlu dilatih untuk bagaimana kotong punya empati dengan orang lain. Bagaimana kotong punya kesadaran akan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Kita perlu dilatih. Karena tujuan daripada Tuhan Yesus memberi makan ini begini banyak orang, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya ini bahwa pertama tadi untuk melatih. Lalu yang kedua apa? Belas kasih. Karena murid-murid tadi sebelumnya mereka mungkin hanya pikir merompun diri sendiri. Tapi Tuhan dari awal ketika dia mengajar, dia tergerak oleh belas kasih. Dan ketika dia lihat ini orang dong lapar, dia juga tergerak oleh belas kasih. Jadi kotong jangan sampai lupakan itu. Karena semua karya Tuhan itu konotasinya adalah kasih. Jadi itu yang harus kita terus pegang dalam kita hidup. Bahwa kotong harus juga dalam pelayanan kotong motivasi itu apa. Kotong boleh buat pelayanan besar, tapi apakah benar kotong sudah melakukan, mengerjakan itu atas dasar yang benar. Yaitu kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Kembali lagi, apa yang ada padamu? Itu jadi pertanyaan buat kita masing-masing. Nanti dijawab sendiri. Dan kalau sudah temukan, jangan lupa bawa ke Tuhan. Ya, seperti anak kecil tadi itu. Membawa apa yang dia puja. Yang mungkin tidak diperhitungkan. 5 roti, 2 ekor ikan. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan buat jadi keberkatan. Bukan hanya untuk dia, tapi untuk orang lain. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan. Agar ketika kami ditegur, kami tidak berkeras hati Tuhan. Seperti Herodias dan juga Herodes Antipas Tuhan. Kalau ada teguran itu begitu mungkin betul-betul menggetarkan hati kami Tuhan. Atau mungkin mengetuk hati kami. Ajar kami untuk berpaling daripada yang jahat Tuhan. Kami tidak keras hati Tuhan. Dan kami boleh mengalami pemulihan dalam Tuhan. Tuhan ajar kami juga Tuhan. Agar kami juga bisa belajar untuk menempatkan orang-orang yang tepat di sekeliling kami. Sehingga kami bisa bertumbuh, kami bisa mengerti kehendak Tuhan bersama. Kami bisa dibangun olehnya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berdoa, mencari maksud Tuhan. Ketika kami melihat bahwa sesuatu itu penting bagi kami. Ajar kami juga Tuhan untuk juga punya empati terhadap orang lain. Tidak menjadi orang yang selfish, egois, mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Kalau hari ini ada yang kami punya Tuhan yang dari diri kami, yang kami mungkin
yang kami belum sadar dan belum bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan itu ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memberikan itu ke hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami lupa untuk mengucap syukur lewat apa yang Tuhan berikan, walaupun kesannya kecil Tuhan dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan sekali lagi untuk mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami syukur biarlah firman-Mu Tuhan itu terus bertumbuh menjadi rema, bahkan lebih lagi Tuhan, terus bekerja dalam keseharian kami Tuhan, hari lepas hari. Dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga kami, biar firman ini terus meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Oke, thank you Bro Grandy yang sudah share hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Seperti biasa, sebelum Kotong tutup, teman-teman silahkan tulis beban doanya di kolom chat. Ini kita lihat sebentar ada. Oke, silahkan tulis beta titip doa. Lagi kurang fit ini 2 hari. Lagi flu. Jadi 2 hari ini hanya tidur-tidur bentar. Ini to everyone. Oke, sama doakan juga untuk ini ya. Aldi untuk keluarga supaya diberikan penghiburan ya. Oke, ada dari Nandi. Silahkan teman-teman. Nanti yang untuk link YouTube nanti setelah ini ya, paling jam sebentar, ini jam 8:30, paling lambat jam 10 lah. Nanti beta sudah naikkan di YouTube. Ini beta sudah bisa live stream karena Zoom yang ini, sonto kenapa dia punya fitur live streamnya itu sudah aktif. Zoom yang satu itu ke ban kayaknya. Oke, kalau sonde ada lagi mungkin Bro Grandy bisa langsung. Kalau teman-teman yang masih mau tulis nanti tulis aja di kolom chat nanti sambil Bro Grandy berdoa nanti. Buat teman-teman yang nanti ikutinya via YouTube yang pengen share beban doa nanti bisa DM via Instagram atau via Facebook ya. Tuhan berkati. Silakan Bro Evangelis Grandy Tech. Oke, baik, mari kita berdoa ya. Saya off kamera saja ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah selesai diperdengarkan. Biar itu jadi keberkatan buat kami. Kami juga datang membawa pergumulan kami saat ini Tuhan. Masing-masing di antara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Kanandi.
Kami berdoa yang dimana anak hamba-Mu mohon agar dukungan doa untuk tugas akhirnya Tuhan, untuk masukkan judul proposal. Kiranya Tuhan tolong dia, berikan hikmat, agar dia bisa tahu bagian yang harus dikerjakan nanti, judul yang akan dikerjakan nanti. Biar itu Tuhan berikan dia kemampuan, Roh Kudus tuntun dia, sehingga hikmat Tuhan boleh menaungi dia Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan itu juga bisa judul yang akan diambil dan juga yang dikerjakan ini bisa Tuhan tolong sehingga dia dimampukan untuk bisa mengerjakan itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus juga dia pasti perlu kebutuhan-kebutuhan Bapa selama dia mengerjakan semua ini Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan dan Tuhan terus mampukan. Biar damai sejahtera Tuhan, kesehatan Tuhan anugerahkan buat dia. Tolong pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya. Biar terus diberkati dan ditolong Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa juga untuk saudara kami Aldi yang baru-baru ini kehilangan. Biarlah Tuhan berikan penghiburan bagi hamba anakmu, bagi keluarga juga besar daripada Aldi, biar mendapat penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka bisa kembali bangkit dan bisa ada kesaksian yang keluar daripada saudara Aldi dan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Bro Kamento juga di mana dia sedang dalam keadaan tidak fit Tuhan, di mana anak hamba-Mu saat ini sedang sering demam, bahkan pilek yang sudah 2 hari ini dia alami. Biarlah Tuhan tolong penyembuhan, Tuhan berkati makan minumnya Tuhan, berkati obat yang dikonsumsi, sehingga dia boleh bisa pulih dan beraktivitas sebagaimana yang seharusnya Bapak. Tolong dia juga Tuhan, berkati pekerjaannya dia, berkati keluarganya dia, masa depannya dia, dan Tuhan Maha tahu pergumulan daripada anak hamba-Mu. Biarlah Tuhan tolong dia Bapak, agar dia terus bisa berjalan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal maksud dan isi hati Tuhan, dan menjadi keberkatan bagi semua orang Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Jack juga, di mana hamba-Mu ini sedang dalam keadaan sakit, biar Tuhan pulihkan, berkati konsumsi makan minum yang dikonsumsi Tuhan, biarlah Tuhan berkati menjadi kesembuhan, obat-obatan dipakai juga, sehingga dia Tuhan tolong dia Bapak untuk bisa kembali pulih 100% dan mulai beraktivitas normal sebagaimana biasanya. Berkati masa depannya, tugas tanggung jawabnya dia Tuhan, keluarganya Tuhan diberkati kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan, hamba pribadi pun punya pergumulan untuk semester baru, kiranya Tuhan tolong dalam waktu-waktu ke depan untuk registrasi, kebutuhan 1 semester mendatang, biarlah Tuhan campur tangan Bapak sehingga semuanya bisa tercukupi. Berkati keluarga di Kupang, serta jaga kehidupan mereka Tuhan, dan Tuhan tolong mereka juga senantiasa, sebagaimana Tuhan tolong hamba di tempat ini. Terima kasih hamba pun berdoa, maupun berdoa buat Kak Alit, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, tugas tanggung jawabnya, pergumulan dia, masa depan dia diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan Kak Michelle, berkati dia Tuhan dalam apapun yang dikumpulkan, dalam pekerjaan, dalam masa depan, dalam studi, dalam keluarganya dia, biar Tuhan memberkati. Karena di Fendi juga, Kak Fendi Nabil juga Tuhan memberkati dia, dalam studinya dia juga, pelayanannya dia, pekerjaannya dia Tuhan, keluarganya dia Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan memberkati. Tuhan Maha tahu kebutuhan pergumulannya dia, biarlah Tuhan tolong seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Trinity Fellowship juga ke depan dalam tangan-Mu Tuhan, selama 1 tahun berjalan ini Bapa, biar terus jadi keberkatan. Dimanapun rekan-rekan, saudara-saudara Trinitians berada, diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan. Kalau ada yang lemah, kiranya Tuhan kuatkan. Yang sakit, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kalau ada yang baru banjir berat, Tuhan kiranya Engkau menjadi penolong yang membukakan jalan bagi mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu ke depan. Kiranya Tuhan mampukan, memberkati, dan menolong senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin, amin, amin.